Chapter 465 I'm Here. Dua orang suci surga dan bumi, yang kedua dari tiga penjaga naga terkuat yang bertarung dengan tiga mata rantai kuno 300 tahun yang lalu. Jadi, kamu tidak mati. Kelopak mata sedikit bergetar. Zhuge Changfeng sangat diam menarik napas dalam-dalam dan tertawa dan berkata, ternyata seperti ini, hehehe. Keduanya saling memandang, dan ada rasa sakit yang sangat rahasia di mata mereka, seolah-olah mereka tidak ingin menyebutkan periode waktu itu. Namun, dengan cara ini, dengan kebijaksanaan yang mulia, itu seharusnya dikerahkan dengan benar. Aku pikir sekarang 200.000 pemberontak kita seharusnya sudah benar-benar dikepung. Selain itu, 10 anjing di negara ini. Wan Jingqi telah jatuh ke dalam perangkap yang mulia. Hanya saja, untuk melakukan ini membutuhkan banyak kekuatan militer. Sejauh yang diketahui orang tua itu, hanya orang tua Dugu Zantian yang memiliki kemampuan ini. Namun, dia sekarang sedang diperintahkan untuk menenangkan diri. Gerbang Kaisar Pemberontak dan kelompok Zuo Fan. Setelah beberapa saat, mata Zhuge Changfeng tiba-tiba berkilat, dan dia menatap Kaisar dalam-dalam dan berkata, Yang Mulia. Apakah kamu masih memiliki besar pengaruhnya tidak diketahui oleh orang tua itu? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kaisar berkata tanpa komitmen, Perdana Menteri Zhuge, aku telah bersama kamu selama bertahun-tahun, dan semua orang tahu bahwa ada beberapa cacing gelang di perut orang lain. Jika kamu ingin diam-diam menggerakkan tangan dan kaki kamu, di bawah kelopak mata Perdana Menteri kamu, apakah mungkin? Itu sama sekali tidak mungkin. Lelaki tua itu juga memiliki kepercayaan diri ini. Tanda seru petik 2. Dengan tertawa kecil, Zhuge Changfeng membelai janggutnya, tetapi dia mengerutkan kening dengan cepat dan berkata, itulah mengapa lelaki tua itu terkejut. Dari mana kekuatan besar di tanganmu berasal? Apa gunanya? Lelaki tua itu membuat kesalahan? Tanda tanya petik 2. Aku mendengar ini. Pangeran dan pria gemuk itu juga malu, menoleh untuk melihat Kaisar, mendengarkan dengan tenang. Karena tangan Kaisar, mereka sangat tersembunyi, apalagi Zhuge Changfeng, bahkan mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Terlebih lagi, dari terakhir kali anak kedua memberontak hingga kali ini Zhuge Changfeng memberontak, itu menjadi lebih berbahaya setiap saat dan mendekati puncak badai setiap saat. Namun demikian, kekuatan militer Kaisar yang sangat besar belum pernah muncul sebelumnya. Terlihat bahwa hati Kaisar dan kedalaman kotanya sangatlah langka di dunia. Bahkan jika kedua putra mereka memikirkan hal ini, mereka merasa sedikit kedinginan di punggung mereka, dan mereka merasa cemas. Dia melirik Zhuge Changfeng dengan main-main. Kaisar terkekeh pelan, hehehe, ingin tahu? Tapi aku tetap menyarankan kamu untuk tidak mengetahuinya, agar tidak menambah masalah kamu. Orang yang sekarat, apa masalahnya? Orang tua itu hanya ingin mati untuk mengerti. Mata masih tenang, kata Zhuge Changfeng ringan. Kaisar menatapnya untuk waktu yang lama, lalu sedikit mengangguk, dan memuji, oke, aku memang menteri Humerus yang telah membantu aku selama beberapa dekade, dan pilar negara. Pada saat ini, dia masih bisa menangani banyak hal dengan tenang. Aku sangat terkesan. Petik 2. Papa. Dengan ringan menepuk telapak tangannya, dan Kaisar berkata dengan santai, ayo, ambil mereka turun. Petik 2. Hahaha. Ikuti keputusan yang mulia. Tiba-tiba, teriakan familiar bergema di langit dan menyebar ke telinga semua orang yang hadir. Tubuh Zhuge Changfeng tiba-tiba bergetar, dan kulitnya langsung tenggelam. Pada saat yang sama, diiringi oleh raungan binatang buas, sekelompok tentara dari anjing dan tentara, dengan binatang buas mengangkangi mereka, gelombang pasang umumnya mengalir ke semua orang. Hanya dalam beberapa saat, semua orang dikelilingi. Para menteri yang memberontak sedikit bingung ketika melihat situasi ini. Apa yang terjadi di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa pasukan anjing rong yang baik adalah milik kita sendiri? Bagaimana kita bisa dikepung? Pada saat ini,
Tuoba Liu Feng membawa guru nasional Han Tiemo, saudara perempuannya Tuoba Lianer dan 3 pengawal serigala, perlahan-lahan berjalan keluar dari kerumunan, dan langsung menuju kaisar. Membungkuk dan tertawa sedikit, semuanya sesuai dengan keinginanmu, rencananya berjalan lancar. Tuan Tuoba, kamu. Seorang lelaki tua dengan janggut-janggut memandang kelompok Tuoba Liu Feng dengan keterkejutan yang luar biasa, dan terkejut berbicara. Zuge Changfeng menarik napas dalam-dalam, tetapi dia mencibir, pelayan Kementerian Ritus. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, aku khawatir kami telah dijual oleh tentara anjing ini. Sekarang, tidak hanya kita di sekitar kita. Ada 100.000 tentara elit anjing Rong, dan 50.000 pengawal kaisar yang telah disiapkan yang mulia. Tidak, ini adalah 300.000 Rong anjing. Namun, bukan menunggu Zuge Changfeng setelah berbicara, kaisar memberikan senyum tipis dan berkata dengan santai, Perdana Menteri Zuge. Kamu dapat membawa 100.000 tentara anjing ke langit tanpa bersembunyi dari langit. Dapatkah aku, sebagai penguasa dunia, tidak dapat membawa lebih banyak? Tanpa sadar terkekeh, Zuge Changfeng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak lagi banyak bicara. Tetapi melihat ke arah Tuoba Liu Feng dan berkata, Tuan Tuoba, lelaki tua itu adalah sedikit tidak jelas, apa manfaat yang diberikan yang mulia kepada kamu, biarkan kamu membantunya begitu banyak? Perdana Menteri aku, kamu benar-benar tidak menyembunyikan satu sama lain. Yang mulia berjanji kepada kami bahwa masalah ini akan menjadi masalah besar. Sukses, dan seluruh utara Suli Liu He akan dimiliki oleh anjingku. Tuoba Liu Feng mengangguk sedikit, menjelaskan. Setelah merenung sedikit, Zuge Changfeng diam-diam menghitung, mengerutkan kening dan berkata, utara Suli Liu He kaya akan urat mineral, dan itu adalah batas tanah yang langka dan bagus. Namun, itu hanya 1/10 dari tanah Tianyu. Orang tua, berjanjilah, negara akan membagi langit secara merata. Bukankah atraksi ini sehebat janji yang mulia? Hehehe. Perdana Menteri Zuge, terkadang kerjasama antara kedua belah pihak tidak hanya didasarkan pada besarnya manfaat. Bisakah itu dilakukan? Mendapatkan itu adalah kuncinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Tuoba Liu Feng berkata sambil tersenyum, ketika Perdana Menteri membahas kerjasama dengan kami, Yang Mulia sudah tahu segalanya. Setiap gerakanmu berada di bawah pengawasan orang tuanya, dan hal-hal besar dapat dicapai. Benarkah? Mundur selangkah, bahkan jika itu dilakukan, kamu rela membelah dunia dengan kami. Tapi sayangnya, kamu tidak ortodoks, dan prestise tidak cukup. Apa yang kamu katakan, 3 wali negara kamu akan setuju pada saat itu pasti akan menjadi pertarungan lagi. Kami mungkin tidak bisa mendapatkan apapun. Kami mungkin tidak bisa mendapatkan apa-apa. Bekerja dengan Yang Mulia tidak sama. 95 tahun Yang Mulia dikenal dunia. Dia telah mengatakan segalanya, bahkan jika dia melindungi negara. Kami tidak memiliki hak untuk ikut campur. Kita bisa mendapatkan manfaat nyata. Zuge Changfeng merenung sejenak, dan sedikit mengangguk, ternyata negaramu benar-benar jangka panjang, tapi kali ini salah perhitungan orang tua itu. Sialan. Hanya saja orang tua di Dugu Zantian, meskipun terpuji karena kesetiaannya, tetapi sebagai marsal kekaisaran. Dia tidak akan menyetujui perjanjian seperti itu yang mempermalukan dan mempermalukan negara. Sudut mulut melintasi lengkungan menghina, Tuoba Liu Feng tidak peduli sama sekali, menoleh dan melirik kaisar di sampingnya. Mata kaisar bersinar, melewati jejak niat membunuh yang telanjang, dan bergumam, yang disebut yin soliter tidak lama, matahari yang menyendiri tidak melahirkan. Dan Marsekal tua Dugu sudah tua dan seharusnya istirahatlah. Sekarang. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, Zuge Changfeng menggertakkan giginya tanpa sadar, dan jejak kesedihan muncul di hatinya, Yang Mulia, meskipun lelaki tua itu keras kepala dan tidak masuk akal.
Tapi selama bertahun-tahun dia telah memperlakukanmu kesetiaan, orang tua itu juga melihatnya. Bagaimana kamu bisa menahan hatimu? Ya, Marsekal Dugu yang lama memang setia, berbakti dan benar, sempurna. Ini benar-benar lengan kanan dan lengan kanan aku. Keputusan ini ada di hati aku. Ini benar-benar tak tertahankan. Tapi dia sendiri yang mengendalikan lebih dari 70% kekuatan militer kekaisaran. Satu-satunya tentara terkenal dan bergema di seluruh langit, tapi itu adalah kejahatan serius. Pria itu tidak bersalah. Apakah dia bersalah atas kejahatannya? Hahaha. Tersenyum tanpa alasan, Zhuge Changfeng menghela nafas, dan berkata ke langit, terima kasih kepada kami berdua. Kami telah melakukan yang terbaik untuk Tianyu. Dan kami telah melakukan yang terbaik dalam cuaca dingin dan panas. Tetapi pada akhirnya, berakhir seperti ini. Aku tidak peduli tentang lelaki tua itu, bahkan lelaki tua itu. Yah, kurasa tidak terlalu berlebihan untuk bersamamu. Zhuge Changfeng menatap ke langit, matanya kesepian, dan akhirnya dia menutup matanya dalam-dalam. Kaisar menatapnya dengan dingin, melambaikan tangannya dan berkata, turunkan, masuk ke penjara 9 hari yang dingin, uruslah, dan jangan membuat kesalahan. Ya, begitu suara itu jatuh. 2 penjaga datang ke sini dan membawa Zhuge Changfeng pergi. Kemudian mata Kaisar berkilat ringan, menyapu ke arah menteri pemberontak lainnya. Semua orang tidak menyadari bahwa tubuh mereka gelisah, dan mereka semua mundur. Beberapa orang bahkan mengerutkan pipi mereka dan berkata dengan cemas, Yang mulia, masalah ini tidak bergantung pada kita. Kita semua ditipu oleh Zhuge Changfeng dan dipaksa untuk memulai jalan yang tidak bisa kembali ini. Harapan tetap saja. Yang Mulia berpikir bahwa dia masih memenuhi tugasnya ke pengadilan pada zaman para menteri, dan menyelamatkan nyawa para menteri. Yang Mulia hebat, dan para menteri tidak berani lupa. Tolong ampuni nyawa para menteri, rahmat yang luar biasa. Jerman, jangan berani melupakan. Yang lain juga membungkuk bersama, menggigil. Dengan senyum dingin, mata Kaisar penuh dengan cibiran, seluruh alam semesta, satu-satunya yang bisa disebut jasa berjasa adalah Perdana Menteri dan Jenderal. Kalian, hehehehe, sekelompok orang. Anak muda di malam hari, tembok ada di kedua sisi, dan aku tidak tahu mengapa kesetiaan itu. Aku berani memohon belas kasihan, ayo, semuanya dirobohkan dan dipotong. Ya, membungkuk dan mengepalkan tangan, banyak penjaga melangkah maju dan menyeret pejabat pengadilan. Tiba-tiba, ratapan dan tangisan terdengar tanpa henti. Ketika para pemberontak melihat ini, mereka bahkan lebih panik. Bahkan bos mereka diturunkan satu persatu. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Pada saat ini, mereka seperti lalat tanpa kepala, bingung. Mengangkat matanya dan menyapu ke arah orang-orang itu, Kaisar tampak agung, dan dengan samar berkata, kalian semua dikirim oleh orang lain. Pemberontakan ini memiliki tanggung jawab paling kecil. Aku memikirkan kebajikan hidup di dalam Tuhan. Aku memberimu ini adalah kesempatan. Selama kamu setia padaku, aku akan mendaftarkanmu di pengawal kekaisaran dan melayaniku seumur hidup. Semua orang tidak senang ketika pernyataan ini dibuat. Ini adalah cara hidup yang dihadiahi Yang Mulia satu demi satu, menundukkan kepala mereka untuk berterima kasih. Pemberontakan besar yang menghancurkan bumi segera runtuh. Kaisar mengangguk puas. Sementara Tuoba Liu tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, selamat, Yang Mulia, berhasil mengalahkan pemberontakan. Ini juga bantuan kamu, aku sangat berterima kasih. Dengan lembut mengelus janggutnya, Kaisar tertawa ringan. Tuoba Liu Feng juga tersenyum dan mengangguk, lalu menarik saudara perempuannya Lianer di sebelahnya, menunjuk ke arah Kaisar dan tersenyum, Lianer. Sekarang kamu tahu mengapa kamu adalah saudaramu ketika kamu berada di base King Gunung. Berani mengemas tiket. Rencana ini harus berhasil. Karena di dalam Tianyu,
teman yang menemui kita adalah Pangeran Tianyu dari suatu negara, orang suci saat ini. Katamu, dapatkah rencana kita gagal? Petik 2. Aku tidak merasa sedikit terkejut. Tuoba Lianer tampaknya belum bereaksi terhadap dampak berita terbaru ini, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa raja suatu negara akan berkomunikasi dengan orang luar dan menyerang abdi dalamnya? Melihat ini, Tuoba Liu Feng memahami ini di dalam hatinya dan tidak bisa menahan tawa. Guosi Hantiemo juga sedikit mengangguk dan tersenyum. Masalah ini sangat penting, jadi sampai aksinya, kami adalah satu-satunya Kaisar Inurong, saudara Tiesan. Lelaki tua dan keponakan bijak Liu Feng. 4 orang tahu, Lianer sulit dimengerti untuk sementara waktu, dan itu bisa dimaafkan. Yang lain tertawa ketika mendengarnya, dan sedikit mengangguk. Pada saat ini, Kaisar memandang Tuoba Liu Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Tuoba, aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, bagaimana pengaturan kamu? Tenang, Yang Mulia, mohon mengetahui bahwa orang yang akan dihadapi kali ini adalah lawan lama. Marsekal Tua Dugu, ayahku sudah menyiapkan tangannya dan tidak sabar. Tanpa sadar tertawa. Tuoba Liu Feng berkata dengan percaya diri, Marsekal Inurong Tuoba Tiesan sedang menghadapi Tianyu. Dewa perang sendiri bertarung di langit. Sejauh ini, ada lebih dari 20 pertempuran, ratusan pertempuran kecil, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Aku tidak tahu apa hasilnya kali ini. Chapter 466. Pemberontakan di ibu kota kekaisaran terjadi dengan cepat, tetapi berakhir lebih cepat. Ini bukanlah tindakan yang dipersiapkan sejak lama sehingga Perdana Menteri Zhuge Changfeng telah berkuasa selama beberapa dekade. Melainkan ini adalah jebakan yang dipasang dengan hati-hati oleh Kaisar, menunggu rubah tua untuk mengebornya sendiri. Setelah semua hiruk-pikuk tenang, Kaisar mengundang pejabat senior untuk memasuki kota kekaisaran untuk menjamu para tamu. Setelah Tuoba Liu Feng dan yang lainnya mengepalkan tangan dan berterima kasih, mereka pergi dengan gembira. Memalingkan kepalanya dan melihat putra mahkota dan pria gemuk itu, Kaisar menghela nafas ringan. Aku melihat ketiga anak kandung ini, darah dan saudara-saudara. Pada saat ini, mereka memandangnya seperti orang asing, seolah-olah mereka tidak lagi mengenalnya. Pangeran, Chong'er, Yongning. Kaisar melihat satu persatu, dan berkata dengan santai, apakah menurut kamu Kaisar meminta anjing rong orang untuk berurusan dengan Zhuge? Changfeng dan yang lainnya, kehilangan rasa hormat dari Kaisar Tianyu? Hei, itu hanya pengkhianat negara. Yongning mendengus marah. Brengsek, apa yang putri kecilmu ketahui? Wajah Kaisar berubah menjadi hijau dan berteriak. Yongning melengkungkan bibirnya, menoleh, mengabaikannya, dan segera pergi dari sini dengan tenang. Melihat ke belakang jauh, Kaisar hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu menoleh untuk melihat pangeran dan berkata, kalian berdua akan melakukan sesuatu untuk keluarga Tianyu kami dan seluruh kekaisaran. Di apa pendapat para pengambil keputusan tentang tindakan aku saat ini? Petik 2. Perjalanan ayah pasti memiliki makna yang mendalam, dan putra dan menteri aku tidak berani mengatakan apa-apa. Pangeran membungkuk dan berkata dengan rendah hati. Kaisar mengalihkan pandangannya ke pria gemuk itu lagi, dan pria gemuk itu sedikit mengerang. Wajahnya tampak tertekan. Ayah, Tianyu telah beracun selama ribuan tahun. Dan 7 keluarga telah diracuni selama beberapa waktu lama. Selamat pagi. Zhuge Changfeng dan Dugu bertarung di langit. Itu terlalu besar dan tidak bisa tinggal lama. Hanya saja, dalam kondisi penyerahan tanah, dengan bantuan orang luar, kecuali menteri penting negara, jika diteruskan. Jika ini terjadi, keluarga Yuan kita akan sulit dihadapi. Untuk rakyat Tianyu, tahta Tianyu bukan lagi milik kita. Karena itu, setelah hari ini, masalah ini tidak akan disebutkan lagi. Mereka yang melanggar perintah, hentikan.
Sebuah cahaya dingin melintas di matanya, dan kaisar membuat suara samar. Dan kemudian berkata, namun, meskipun aku tahu pro dan kontra, tetapi aku tetap membuat tekad ini. Tahukah kamu mengapa? Sambil menggelengkan kepalanya, mereka berdua membungkuk bersama. Aku tidak tahu putra, tolong ayah kaisar memberikan pendidikan. Kaisar mengetahui 3 prinsip, menekankan 5 konstanta, menekankan kebajikan dan kebenaran, dan tidak berbeda dari orang biasa. Tetapi hanya ada satu hal yang kaisar dan orang biasa tidak pernah bisa berkomunikasi satu sama lain. Hal-hal inilah yang diberikan pada orang biasa. Tubuh hanya untuk stabilitas dunia. Tapi kaisar tidak boleh dikendalikan oleh ini. Mengambil napas dalam-dalam, kaisar membelai janggutnya, matanya bersinar dengan cahaya yang dalam. Kamu tahu, ini siapa yang memiliki Tianyu? Saling memandang, mereka berdua membungkuk bersama. Ini ayah kaisar. Bukan, ini milik kaisar. Perlahan terguncang setelah menggelengkan kepalanya, kaisar dengan samar berkata, sekarang dunia milikku, dan aku akan menjadi kaisar berikutnya dalam 100 tahun. Dengan kata lain, itu milik keluarga Yuan kita. Tapi, nyatanya, kekuatan utama dunia saling terkait, dan keluarga Yuan kita bisa mengendalikan beberapa hal. Meskipun keluarga 7 Yuxia mengakui ortodoksi kita di permukaan, mereka telah membagi dunia menjadi setengah wilayah. Zhuge Changfeng dan Dugu Zantian berkuasa lagi lebih dari setengah pasukan di Korea Tengah. Sebagai perbandingan, sisanya kekuatan keluarga Yuan kita tidak banyak. Sebagai seorang kaisar, kita hanya bisa bertahan di celah-celah dengan menyeimbangkan kekuatan utama. Di dunia ini, bisakah kita masih dianggap sebagai bagian dari keluarga Yuan kita? Setelah mendengar ini, pangeran dan pria gendut itu mau tidak mau, hati mereka menjadi serius, dan ekspresi mereka menjadi serius. Kaisar melirik mereka, dan kemudian berkata, generasi kaisar di keluarga Yuan kami semua berjuang keras untuk benar-benar memahami Tianyu. Kali ini, negara ini ada di tanganku. Kesempatan seumur hidup, aku tidak dapat melewatkannya. Meskipun aku telah kehilangan 1/10 negara dengan bantuan pasukan anjing aku telah memusnahkan semua kekuatan 7 keluarga kekaisaran dan 2 orang tua. Dan alih-alih biarkan aku benar-benar mengontrol negara ini. Kekuatan nyata. Jika kupikir begitu, aku akan mendapat untung. Petik 2. Pangeran, Conger, ingatlah bahwa segala sesuatu di dunia ini benar-benar milikmu hanya jika kau pegang di tanganmu sendiri. Kalau tidak, aku akan mendapatkannya. Pangeran, Conger, ingatlah bahwa segala sesuatu di dunia ini milikmu hanya jika kamu memegangnya di tanganmu sendiri. Jika tidak, aku akan mendapatkannya. Jika ini masalahnya, semuanya bukan apa-apa. Bahkan jika kekaisaran ini disebut Tianyu dan orang-orang memanggilmu kaisar, itu tidak masuk akal. Anak-anak diajari, pangeran dan lelaki gemuk itu membungkuk bersama dan menyembah. Kaisar melihat mereka dalam-dalam, dan mengangguk dengan gembira. Setengah bulan kemudian, di ngarai yang tenang, awalnya ada burung dan bunga, dan jangkrik musim gugur di ngarai besar pohon ada kebisingan konstan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras, yang menyebabkan burung-burung di hutan mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa. Mereka kaget dan berkeringat. Mereka mengira itu gempa bumi. Ketika ia menetap, ia melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa di tengah ngarai, seperti ular panjang, kelompok pasukan, siap untuk pergi, berlari dan bergegas ke depan. Langkah-langkahnya rapi, dan setiap langkah menyebabkan bumi bergetar, hampir menyebabkan gunung runtuh. Melihat ke atas, aku kira ada jutaan orang. Di garis depan adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, kekar dan agung, dengan pisau panjang mengangkangi itu secara diagonal, yang sangat ganas. Tapi itu adalah Marsekal besar Tianyu, yang tidak diragukan lagi bertarung melawan langit sendirian. Marsekal, gunung ini tinggi dan berhutan lebat, dan ini adalah tempat berbahaya bagi tentara.
Kami berbaris dengan tergesa-gesa, kami mungkin jatuh ke tengah. Mari kirim mata-mata untuk menyelidiki dan membicarakannya pertama. Pada saat ini, bersama-sama sosok itu datang dari belakang dengan desir. Tetapi itu adalah satu-satunya hutan soliter kedua dari 4 harimau di Tianyu. Dugu Zantian meliriknya, merenung lama, dan menggelengkan kepalanya. Di surga, pasukan duguku adalah yang terkuat. Siapa yang berani berbaring padaku? Bahkan Zhuge Changfeng, meskipun dia memiliki banyak kebijaksanaan. Tapi maafkan dia karena tidak memiliki pasukan sebanyak itu. Selain itu, sekarang ibu kota kekaisaran dalam kesulitan, aku tidak tahu berapa lama Yang Mulia bisa bertahan. Bahkan jika ada penyergapan di depan, orang tua itu harus menerobos. Aku akan memerintahkan agar kecepatan berbaris akan dipercepat 30%. Aku bergegas kembali ke ibu kota kekaisaran dan menangkap para pencuri. Petik 2. Ya, Dugu Lin mengangguk, lalu berbalik dan memberikan perintah. Akibatnya, barisan tentara dipercepat lagi, dan segera sampai di tengah ngarai. Namun, pada saat ini, aku mendengar ledakan keras, seperti guntur langit mengguncang api tanah di tengah semburan sinar cahaya aneh. Jalan cahaya guntur melintasi langit. Seperti pegangan seperti garpu baja, pukul semua orang. Api yang membakar berubah menjadi naga api dan dengan cepat menyebar ke seluruh lembah, membungkus seluruh pasukan dalam sekejap mata. Bahkan ada ribuan tentara yang langsung berteriak dan mati satu demi satu. Pupil mata tidak bisa tidak menyusut. Dugu Zantian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini jebakan formasi. Benar-benar ada penyergapan di sini. Marsekal, tolong pesan. Wos-wos. 4 menerobos udara bersuara, dan 4 harimau Tianyu datang ke Dugu Zantian dalam sekejap, membungkuk dan membungkuk. Para prajurit juga menunggu dalam pertempuran penuh. Mereka tidak panik karena ribuan orang tewas. Sebaliknya, mereka membentuk tim dan menyaksikan semua ini dengan dingin. Seperti yang diharapkan menjadi pasukan kesepian, tentara sangat disiplin, dan setelah ratusan pertempuran, tidak ada kepanikan sama sekali karena perubahan mendadak. Dalam kegelapan pekat hutan, sepasang murid dingin ditetapkan. Melihat semua ini, dia diam-diam mengagumi kesepian. Bahkan jika lelaki tua itu memenangkan pertempuran ini, dia tidak akan menang. Namun, setelah bertahun-tahun, lelaki tua itu masih menginginkannya. Untuk memotong semuanya dengan kamu secara pribadi. Ayo, bersiaplah untuk menyerang. Trik kecil ini tidak bisa menakuti orang tua itu. Petik 2. Ya, di hutan lebat, ada suara nyaring lain. Melihat sekeliling, ular api menyilaukan, guntur sebuah cahaya melintas, Dugu Zantian tersenyum dingin dan berteriak keras. Hahaha, Zhuge Pif ini sebenarnya dirancang untuk orang tua dalam perjalanan pulang. Namun, kamu pandai dalam konspirasi dan tipu daya, licik dan berdebat. Tapi ketika datang ke berbaris dan berkelahi, lelaki tua itu tidak pernah dikalahkan dalam hidupnya. 4 harimau Tianyu mendengarkan perintahnya dan membentuk formasi pertempuran ular, dan ular itu keluar dari gua. Dugu Zantian dengan dingin mendengus. Dengan tangisan, kata khotbah. Ya, begitu suara itu jatuh, keempat harimau Tianyu segera mengumpulkan kekuatan mereka dan membentuk formasi dalam tim. Tiba-tiba, meskipun kekuatan masing-masing prajurit di tentara rendah, ketika mereka berdekatan, kekuatan satu sama lain terbalik dan bergabung. Aura yang sangat kuat, sebuah penghalang tebal terbentuk di sekitar setiap tim. Dengan penghalang vitalitas ini, api dan manusia guntur segera dipantulkan kembali. Keempat harimau itu berteriak lagi, dan seluruh pasukan tiba-tiba hancur berkeping-keping, seperti ular kecil, bergegas ke segala arah dalam kelompok kecil. Dan segera melarikan diri dari lautan api ini. Sesampainya di tempat yang aman, massa berkumpul kembali, dengan rapi dan seragam, dan jumlahnya banyak. Dugu Zantian Hengdao ada di samping, melihat sekeliling, dan tersenyum dingin.
Hanya ada serangga kecil ini, tapi aku tidak bisa membantu orang tua itu. Jika masih ada penyergapan, keluar saja. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, begitu dia mengatakan ini, ada raungan binatang buas. Tetapi Kiki Zeng terdengar, yang membuatnya terkejut. Ini adalah gemuruh. Bumi mengeluarkan suara lebih keras dari barisan tentara sebelumnya. Dalam waktu singkat, sekelompok binatang roh tiba-tiba muncul di depan semua orang. Melihat jauh, kamu tidak dapat melihat sisi sekilas. Selain itu, ini bukan sekelompok binatang roh sederhana, mereka juga membawa seorang prajurit dengan baju besi lengkap. Mereka tidak bisa lebih akrab dengan tampilan riasan itu, Dugu Zantian. Ini sebenarnya adalah pasukan makhluk roh. Bagaimana mereka bisa muncul di sini, dan ada begitu banyak? Dugu Lin terkejut, dan wajahnya akhirnya menunjukkan warna yang dalam dan khusyuk. Dugu Zantian juga gemetar dengan kelopak mata, menggertakkan giginya dan berkata, Zhuge Changfeng, pengkhianat, ternyata pengkhianat dan memperkenalkan pasukan anjing ke Tianyu. Jika pasukan binatang buas ini merusak dunia, orang-orang akan berada dalam masalah. Tianyu menderita. Untuk mendapatkan dunia, bajingan itu benar-benar melakukan hal yang benar-benar mempermalukan orang-orang di dunia. Bukankah dia takut akan dosa dan penderitaan dari surga? Marshal, ada sesuatu yang aneh tentang ini. Bahkan Zhuge Changfeng adalah Perdana Menteri Tianyu, dan tidak mungkin untuk memperkenalkan pasukan anjing berskala besar ke Tianyu dengan begitu diam-diam tanpa diketahui. Setidaknya, belum ada surat seperti itu dari perbatasan. Dugu Feng sedikit mengernyit. Keraguan di hati aku. Dugu Zantian juga menjadi curiga. Tetapi sekarang mereka tidak bisa mengatur sebanyak itu. Pada saat ini, pasukan binatang roh lawan besar, mungkin lebih dari 1 juta, tanpa perlindungan formasi, mereka berada dalam kerugian yang nyata. Chapter 467 The Five Great Wolf Guard. Katakan padaku untuk memesan, 4 harimau dan angsa liar, serang. Yao Yao melirik pasukan binatang roh yang secara bertahap mulai terbentuk. Dugu Zantian tiba-tiba melintas di matanya, membuat keputusan yang menentukan dan berteriak. 4 harimau Tianyu mendapat perintah, segera mengepalkan tangan, dan langsung membagi jutaan singa menjadi 4 tim, membentuk formasi serangan angsa liar, dan bergegas ke depan. Dalam waktu singkat, keempat tim, masing-masing dengan lebih dari 200.000 yuan, bergabung satu sama lain dan berkumpul bersama, seperti 4 pisau tajam, lurus ke depan. Sebelum perakitan binatang roh itu selesai, mereka harus bergegas keluar dari pengepungan. Melihat pemandangan ini, mata dingin di hutan lebat itu tertawa pelan. Hahaha, orang tua di Dugu Zantian, prajuritnya masih sangat tangguh. Ayo, mari kita lewati yang tampan ini. Pesan, serigala bersenjata besi, serigala bertopang baja, maju ke depan untuk menghadang serigala bayangan darah, serigala Windau, 2 sayap mengepung, bunuh serigala. Hadapi musuh secara langsung. Ya. Suara dentingan keluar lagi, dan ada suara teriakan. Tidak ada gerakan, tetapi perintah itu hilang. Hanya mata dingin itu yang masih mengawasi semua yang ada di medan perang. Mata mereka bersinar cerah. Huhuhu. Raungan binatang buas keluar satu demi satu. Di bawah pengaruh pengerumunan keempat tim, binatang buas besar seperti bukit kecil ternyata menjadi seperti puing-puing. Sup seperti, itu hanya sentuhan, dan itu tersingkir dengan satu sentuhan, dan itu membuat gelombang ratapan. Tetapi dalam sekejap mata, orang-orang dengan ribuan binatang raksasa yang mengetuk punggung mereka berbalik, meringkuk dan melolong. Ratusan ribu orang berkumpul untuk membentuk formasi pertempuran. Dampak penghalang Yuan Li begitu kuat sehingga bahkan ribuan binatang roh bukanlah musuh satu. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari pasukan besi yang tak terkalahkan, pasukan tunggal. Meskipun mereka secara pribadi kecil, begitu mereka dikumpulkan menjadi pasukan besar, mereka tidak terkalahkan.
Bahkan jika itu adalah kombinasi dari sekelompok fotomaster, mereka tidak berani menguji keunggulan mereka dengan mudah. Inilah sebabnya, meskipun hanya ada Dugu Zantian di tentara Dugu, Kaisar Cemburu, dan Luo Yunhai juga menegaskan bahwa 3 tautan kuno sulit untuk mengguncang kekuatan tentara. Karena kerjasama antara para prajurit, kekuatannya akan diperbesar tanpa batas, dan jumlah orang dalam usaha patungan dapat diperbesar sebanyak mungkin. Jadi Dugu Zantian yang didukung oleh 3 juta tentara, di Tianyu, tidak dapat dia takuti siapapun atau kekuatan apapun. Kedua, sepertinya tidak ada ahli pasukan anjing yang memasuki Tianyu kali ini. Kami diharapkan untuk menerobos. Dugu Feng menoleh dan melirik hutan Dugu dari tim lain, dan berteriak. Dugu Lin sedikit mengangguk, tapi alisnya masih berkerut, curiga di dalam hatinya. Karena aku telah memperkenalkan pasukan binatang roh anjing Rong ke Tianyu, tidakkah kamu akan memanggil pemimpin bersama? Jangan bicara tentang tentara anjing ini, apakah mereka akan mendengarkan perintah Jenderal Tianyu? Tidak ada satupun Jenderal Tianyu yang mahir dalam metode pengaturan formasi pertempuran tentara anjing sendirian. Bahkan jika pasukan kesepian mereka telah bertempur dengan tentara anjing selama bertahun-tahun, mereka masih gagal untuk memahami teknik formasi pertempuran binatang roh mereka. Hanya tentara yang diperkenalkan, dan tidak ada komandan yang tahu bagaimana melakukannya. Bukankah itu terlalu kejam? Jadi dengan cara ini, apa perbedaan antara kelompok binatang roh ini dan sepiring pasir lepas? Namun, tepat ketika dia bingung, ada ledakan keras, dan puluhan ribu binatang raksasa dengan ketinggian beberapa puluh meter tiba-tiba jatuh tepat di depan mereka. Mereka semua ganas di atas level 4, seperti hujan meteor. Seperti, satu persatu hancur. Dan mereka baru saja mendarat, mereka dengan cepat terhubung satu persatu, dan tentara di tubuh mereka dicetak di tangan para prajurit dan taktik dicetak. Dengan suara mendengung, seluruh kelompok binatang roh tampaknya terkondensasi menjadi satu. Gelombang fluktuasi vitalitas terbentuk di sekitar mereka, seperti tembok besar, menghalangi semua orang. Nenek, beruang, tepat ketika dia mengatakan bahwa dia bukan ahli, dia jadi tahu sesuatu. Alisnya sedikit bergetar, dan Dugu Feng mengutuk dengan pahit. Anjing dan binatang itu bertempur di medan perang, King Kong berdiri. Hah? Apa yang kamu takutkan? Kita belum pernah melihatnya. Kakak, menyingkir. Biarkan adik laki-laki itu memimpin seseorang untuk bergegas keluar. Lubang besar untuknya. Dugu Huo berteriak di belakang, membawa formasi militer tiba-tiba dipercepat. Dugu Feng berpikir sedikit, dan sedikit mengangguk. Ketika datang untuk menyerang dan jatuh ke dalam pertempuran, anak ketiga dianggap yang terkuat di antara keempatnya. Untuk tulang keras seperti ini, dia lebih cocok mengunyah. Jadi, begitu Dugu Feng memberi isyarat, seluruh tim tidak bisa tidak menyingkir dan menyerah. Tanpa sepatah kata pun, Dugu Huo memimpin pasukannya, mempercepat lagi, dan segera bergegas. Penghalang Yuan Li di sekitar tim tiba-tiba menjadi lebih kohesif, dan bahkan menyalakan api Yuan Li. Dapat dilihat betapa murni Yuan Li mereka telah kental. Hancurkan mereka dalam satu napas. Mata Dugu melebar, dan dia mengeluarkan suara marah. Para prajurit di belakangnya semua berteriak, dan sentimennya sangat bersemangat. Namun, tepat ketika keduanya akan bertabrakan, sosok emas tiba-tiba muncul di depan kelompok binatang, dan vitalitas tubuh bergabung dengan penghalang vitalitas makhluk roh di belakang. Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat, dan Dugu Huo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, salah satu dari 8 penjaga serigala punggung baja. Ngaf, iya, itu Lao Su. Dugu Huo, kamu ingin lulus dari Lao Su, dan kamu tidak memiliki kemampuan itu. Dengan senyum dingin, pria itu juga tertawa bersemangat. Boom! Kedua sinar cahaya, satu merah dan satu emas, bertabrakan dengan sengit, tetapi mereka terhenti untuk sementara dan membeku satu sama lain.
Dan dua di depan adalah Dugu Huo yang marah dan serigala yang didukung baja dengan senyum jahat. Lengan keduanya ditekan satu sama lain dengan keras, dan tidak ada yang diizinkan. Di belakang mereka, ada aliran output vitalitas yang stabil dari para prajurit di kedua sisi. Meskipun pada saat ini, tampaknya keduanya bertarung di depan, semua orang mengerti bahwa ini adalah medan perang antara kedua belah pihak, dan ratusan ribu orang berjuang keras. Jika pihak mana yang kalah, dampak dahsyatnya pasti akan menyebabkan ratusan ribu orang menderita kerugian besar. Bisa dikatakan serba sejahtera, dan semua kerugian akan hilang. Dugu Huo, tidak terlihat selama bertahun-tahun, kamu masih sangat berani. Hahaha, ada baiknya datang kepadamu untuk bertarung. Menatap lawan lama di depannya, mata serigala baja penuh ini adalah warna kegembiraan. Dugu Huo tidak menunjukkan kelemahan apapun ketika dia melihatnya, dan tertawa, hahaha, sebelum aku melepas kulit serigalamu, aku tidak akan pernah mengendurkan latihanku yang biasa. Hahaha, aku juga. Stelbak Wolf tertawa, matanya menjadi lebih waspada. Tetapi pada saat ini, cahaya Qian menyala. Di sisi dua jongkok, Dugu Feng membunuh mereka dengan formasi pertempuran, dan berkata dengan senyum tipis, maaf, aku mengganggu kedua Yaxing. Tapi, ini perang, tidak ada satupun pertarungan antara kalian berdua. Aku akan membantu yang ketiga, kamu tidak keberatan jika kamu ingin datang? Petik 2. Ini secepat angin sepi, Tianyu si kepala harimau benar-benar cepat datang. Dengan senyum dingin, Stelbak Wolf berkata tanpa komitmen, tapi, apakah kamu pikir kamu bisa datang untuk membantu kan? Tidak punya penolong di sini? Kerutan, Dugu Feng merasa salah di hatinya. Pada saat ini, cahaya abu-abu tiba-tiba melintas, dan Dugu Feng terkejut, dan buru-buru membawa formasi pertempuran ke depan. Dengan satu sentuhan, lebih dari 200.000 orang di seluruh medan perang tersapu oleh cahaya abu-abu ini. Mereka semua mengguncang tubuh mereka dan mundur ke samping sampai mereka tenang. Ketika aku melihatnya dari jauh, aku melihat bahwa pria itu adalah seorang pria berpakaian linen abu-abu, dan pasukan ratusan ribu binatang roh juga menunggu dengan serius di belakangnya. Pupil mata menyusut tanpa sadar, kulit Dugu Feng berangsur-angsur tenggelam, dan dia bergumam, salah satu dari 8 penjaga serigala bersenjata besi. Dugu Lin merasa semakin tidak nyaman di hatinya. 3 penjaga serigala dari 8 penjaga serigala bertugas sebagai misi di ibu kota kekaisaran, tetapi 2 penjaga serigala muncul di sini, jadi... Namun, sebelum dia terus berpikir dengan hati-hati, ada raungan aneh lainnya, yang tiba-tiba datang dari kedua sisi mereka, mengguncang langit. Raungan semacam itu, mereka dapat mendengar bahwa itu adalah makhluk roh. Tetapi itu bukan binatang roh biasa, tetapi... Kegelisahan di hatinya semakin berat dan lebih berat lihat ke samping. Namun, sekelompok binatang roh bergegas keluar dari sisi kiri, dan cahaya merah memancar di sekitar mereka. Meskipun formasinya tidak kacau, ada darah merah di pupilnya, seolah-olah gila. Dan yang pertama adalah pria berambut merah. Melihat orang ini, Dugu Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam hatinya, dan jalan rahasia itu benar-benar dia. Pisau tajam di 8 pengawal serigala bayangan darah. Tidak seperti penjaga serigala lainnya, dia adalah salah satu dari sedikit ahli pengendalian binatang di antara 8 penjaga serigala. Melalui metode rahasia pengorbanan darah, ia dapat membangkitkan sifat binatang buas dan meningkatkan kekuatan tempur mereka 10 kali lipat. Dia gila tapi fokus mode battle. Ketika kedua pasukan bertarung, itu adalah lawan mereka yang paling merepotkan. Sekarang ketika aku bertemu di tentara yang kacau, bahkan orang yang tenang seperti Dugu Lin tidak bisa tidak melihat keringat dingin di kepalanya. Tetapi keberuntungan tidak ada bandingannya, dan kemalangan tidak pernah datang sendiri.
Tepat ketika dia mengalami sakit kepala dengan serigala bayangan darah, pasukan binatang roh lain muncul di sisi kanannya, mengaum lagi dan lagi, sangat cepat, dan itu hanya sekejap mata. Itu adalah Wind Howl Wolf, salah satu dari 8 pengawal serigala, yang mengepungnya dari sisi lain. Tanpa sadar terkejut, hati Dugulin tiba-tiba tenggelam ke dasar. Serigala howler angin ini adalah ahli lain dalam mengendalikan binatang buas di 8 pengawal serigala. Dia juga memiliki metode rahasia, yaitu mempercepat kecepatan barisan pasukan binatang roh, seperti bos dari 4 harimau di alam semesta, Dugu Feng secepat angin. Namun, tidak apa-apa bagi pasukan manusia untuk mempercepat. Jika binatang roh itu begitu besar dan mempercepat, dampaknya cukup mengerikan. Apakah itu masih akan membuat orang hidup setelah bertarung seperti itu? Kepalanya berkeringat dingin, dan Dugulin menyaksikan kedua tim membentuk tim ganda, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, cahaya kuning bumi menyala, dan segera memblokir tim Dugulin. Tidak bergerak seperti gunung, boom. Pasukan besar binatang roh Feng Houlang tiba-tiba diblokir oleh tim Gunung Dugu. Tim Gunung Dugu ini secara khusus diminta oleh Dugu Zantian untuk melatihnya secara pribadi. Di antara seluruh pasukan Dugu, mereka adalah kekuatan dasar yang paling stabil. Oleh karena itu, meskipun formasi pertempuran mereka lambat dan tidak pandai menerobos, mereka menang dalam kondisi mapan, seperti gunung dan sungai. Bahkan pasukan binatang roh hampir tidak dapat mengguncangnya. Itu adalah perisai besi dari tentara tunggal. Namun, dalam menghadapi dampak cepat dari angin mengaum serigala, tim Gunung Dugu tidak bisa membantu tetapi menarik jarak lebih dari 10 meter ke belakang sebelum dengan enggan menolaknya. Tetapi wajah mereka benar-benar mati lemas. Warna hati babi. Gunung Dugu, kamu menghalangi jalanku lagi. Feng Houlang menatapnya dengan kejam dan mengutuk. Sambil menggertakkan gigi, Gunung Dugu menunjukkan senyum sederhana. Ya, setiap kali itu aku, hehehe. Kakak kedua, aku hanya bisa membantu kamu di sini. Aku bisa, jangan terpisah dari serangan serigala bayangan darah. Gunung Dugu menoleh dan berteriak ke hutan Dugu, dan terus memblokir sekelompok binatang roh yang meringkuk. Seluruh pasukan juga bergerak selangkah demi selangkah. Mundur. Dugulin mengangguk sedikit, menunjukkan rasa terima kasih, dan kemudian melihat serigala bayangan darah yang hendak bergegas. Dengan jejak tekad di matanya, ubah formasi, kehilangan jejak. Tenang seperti hutan. Petik 2. Chapter 468. Formasi pertempuran yang semula menyerang tiba-tiba berhenti. Di bawah komando Dugulin, lebih dari 200.000 orang bergerak dan mengubah formasi mereka, seperti bunga prem dengan 5 kelopak, menyebar menjadi satu masing-masing. Tim kecil, masing-masing tim memiliki puluhan ribu kuda. Kekuatan satu sama lain masih terhubung, tetapi mereka terus bergerak di sepanjang busur aneh. Seperti bintang di langit, dalam dan misterius. Alisnya sedikit berkerut, dan Blood Shadow Wolf melihat formasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan merasakan sesuatu yang tidak nyaman di hatinya. Tapi mengandalkan pasukan binatang roh yang menjadi gila di belakangnya, dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, aku melihat binatang raksasa bergegas ke arah manusia kecil dengan kemarahan dan melolong, seolah-olah mereka bisa menghancurkan semua orang dengan mengangkat kuku besi mereka. Namun, perkembangan hal tersebut telah membuat mereka tiba-tiba sesat. Aku melihat bahwa ketika binatang roh itu bergegas ke depan pasukan Dugulin, para prajurit Tianyu itu melintas ke samping dan membuat jalan agar binatang roh gila ini bisa langsung bergegas. Komando pusat. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk mengambil beberapa langkah, tetapi mereka mendengar suara keras, dan kekuatan yang melonjak seperti gelombang laut menghantam dari sisi mereka. Dan pasukan binatang roh yang bergegas di sebelumnya, segera terjepit oleh dampak ini dan meninggalkan brigade. Pupil Blood Shadow Wolf memadat, dan ada tangisan buruk di hatiku, tapi sudah terlambat.
Dia memimpin serangan di depan, dan kebetulan dia bergegas keluar dari medan perang pada gelombang pertama, dan segera kehilangan kontak dengan tentara di belakang. Dan makhluk roh di belakang kehilangan komando, dan mereka masih menyerang. Tetapi pasukan Dugulin terus berputar, memisahkan makhluk-makhluk roh ini satu persatu, mengubahnya menjadi formasi persegi kecil untuk dihadapi satu persatu. Pada akhirnya, semua pasukan binatang roh terbagi. Meskipun mereka cukup brutal setelah dianiaya, entah bagaimana, mereka tidak pernah ragu untuk menyerang. Tetapi dalam barisan besar ini, mereka mengubah arah mereka dengan dampak tentara hutan Dugu. Dan akhirnya mengikuti barisan tentara Tianyu. Arah dilingkari bersama. Setelah waktu yang lama, kepala binatang roh ini menjadi sedikit bingung, dan sifat binatang berangsur-angsur memudar, dan mereka tidak lagi begitu kejam. Serigala bayangan darah sangat cemas dalam formasi sehingga mereka mengertakkan gigi dengan kebencian. Formasi pertempuran Dugulin benar-benar menenangkan kebinatangan dari binatang buas ini. Ini jelas ditujukan padanya. Dugulin berada di komando pemerintah pusat, dan juga tersenyum dingin, terus memerintahkan tentara untuk mengubah formasinya, mencegah mereka menemukan terobosan. Selama waktunya lama dan binatang roh ini habis, maka pasukan binatang roh ini akan benar-benar dihapuskan. Ketika saatnya tiba, akan mudah untuk mengambil serigala berdarah ini. Pada saat ini, 4 harimau Tianyu telah menemukan lawan mereka sendiri melawan anjing penjaga serigala 4 rong, atau mereka berada di atas angin atau yang kurang beruntung. Dan mereka berada di jalan buntu. Mata dingin di hutan lebat melihat semua ini, mengangguk diam-diam, dan memuji, tentara satu-satunya adalah satu-satunya tentara. Sudah 10 tahun tidak saling melawan, dan masih begitu kuat dan sulit untuk dihadapi. Tapi, kamu bisa melawan sebelumnya. Pasukan roh binatang aku sedang melawan kekuatan formasi. Sekarang aku ingin kembali untuk menyelamatkan pengemudi, dan aku disergap dengan tergesa-gesa. Bagaimana aku bisa mempersiapkan begitu banyak? Hehehe. Ikuti dia dengan tawa, suara mendesis yang tajam, cahaya putih tiba-tiba melintas di medan perang. Sebelum Dugu Fire bisa bereaksi, ada ledakan keras, dan seluruh tubuhnya tim langsung tersingkir. Formasi pertempuran yang tertata rapi juga hancur dalam sekejap. Aura pembunuh Sen Leng, seperti pedang tajam, segera melewati pasukan yang hancur, dan tiba-tiba merenggut nyawa ribuan tentara. Ketika Dugu Feng melihat ini, dia terkejut dan buru-buru memerintahkan formasi pertempuran, ekor yang menyapu memaksa pasukan serigala bersenjata besi pergi. Dan kemudian dengan cepat datang ke pasukan api Dugu untuk mengubah formasi pasukan dan bertahan. Seluruh proses ubah formasi, perisai ada di depan kamu, dinding besi dan dinding tembaga. Bang bang bang, tiba-tiba, perisai besi ditempatkan di depan semua orang, dan vitalitas semua orang terintegrasi, dan penghalang tak terlihat segera dipasang di depan mereka. Cahaya putih bergegas, menabrak penghalang, dan memantul kembali dengan ledakan keras. Namun, dampaknya menyebabkan puluhan ribu tentara, termasuk Dugu Feng, memuntahkan seteguk darah. Ketika aku melihat ke depan lagi, aku melihat bahwa pria itu adalah seorang pria muda berbaju besi putih memegang pistol perak. Di belakangnya juga ada tim tentara berbaju perak. Tidak ada binatang roh di dalam. Ini sangat jarang terjadi di pasukan Canurong. Bagaimanapun, orang Kenrong pandai mengendalikan monster roh, dan pasukan tanpa monster roh tidak bisa efektif sama sekali. Ketergantungan anjing pada binatang roh telah mencapai titik di mana sulit untuk melepaskan diri darinya. Namun, orang ini adalah pengecualian. Meskipun dia tidak memiliki pasukan binatang buas di tangannya, dia selalu mempertahankan rekor tak terkalahkan terkuat di pasukan Inu Rong. Kepala 8 pengawal serigala, bunuh serigala itu. Matanya sedikit menyusut, merasakan aura pembunuh yang dingin pada dirinya dan para prajurit di belakangnya. Kepala Dugu Feng penuh dengan keringat dingin.
Api Dugu bahkan lebih ngeri dan buru-buru menata kembali medan perang. Hati kecil berdebar-debar, hampir ketakutan. Bahaya situasi barusan, dia sudah lama berada di medan perang, dan dia tentu tahu itu. Segera setelah pasukan serigala yang menghancurkan ini mengambil tindakan, medan perangnya rusak, dan vitalitas semua prajurit tersebar dan menjadi keberadaan terkecil. Pada saat ini, jika dia terus menyerang, dia mungkin bisa membantai puluhan ribu dari mereka dalam sekejap mata, tetapi dalam beberapa menit, lebih dari 200.000 dari mereka akan terbunuh dan terluka dan sepenuhnya dihapuskan. Untungnya, saat ini, Dugu Feng memimpin tim untuk memblokir mereka, tetapi hasilnya tidak terpikirkan. Memikirkan hal ini, Dugu Huo tidak bisa menahan pandangan berterima kasih pada Dugu Ventures. Dugu Feng mengangguk sedikit dan tersenyum bahagia. Tetapi ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah serigala pembunuh, hanya ada martabat yang dalam di mata mereka. Satu pukulan akan mengalahkan tim Dugu Huo yang terkenal gagah berani. Alangkah mengerikan serangan dan daya dorong pasukan serigala yang menghancurkan ini. Di depan mereka, formasi pertempuran 4 harimau mereka tampaknya hanya bertahan. Bahkan jika dia menelan nafasnya, dia tidak bisa menahannya lama-lama. Dugu Lin meliriknya dari jarak jauh, dan hatinya tenggelam tak terkendali. Tanpa bantuan formasi, mereka berada dalam konflik langsung dengan tentara 8 pengawal serigala. Mereka benar-benar dirugikan. Terutama, sekarang mereka masih disergap, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Oh, namun, pada saat ini, sosok yang kuat memotong ruang dan tiba-tiba jatuh ke tengah medan perang. Dengan satu sentuhan, dia meletakkan pisau panjangnya di tanah, memegang janggutnya yang panjang di tangannya, dan berkata dengan anggun, perintah lelaki tua itu, pasukan dikumpulkan. Dan jiwa naga terbentuk. Semua orang melihat ke belakang dan melihat mata mereka tidak sadar. Liang, orang ini bukan orang lain. Itu adalah Jenderal Marshal saja. Jadi hampir, keempat harimau tidak saling mencintai, dan mulai berkumpul menuju pusat. Dugu Feng dan Dugu Huo dievakuasi. Serigala punggung baja, serigala bersenjata besi, dan Sapoov menyaksikan dengan tenang tanpa mengejarnya. Ketika Gunung Dugu dievakuasi, benturan Feng Shoulang tiba-tiba lepas, tetap di tempat. Dugu Lin dievakuasi. Jalur yang hilang juga dipecahkan, serigala bayangan darah segera mengambil pasukan binatang roh, memperoleh kebebasan, dan memasuki keadaan haus darah lagi. Namun, mereka tidak lagi bertindak, tetapi menatap gerakan tentara yang kesepian, menyaksikan mereka berkumpul lagi, membentuk formasi aneh dalam lingkaran. 4 harimau Tianyu memimpin tim untuk menjaga kuartet secara terpisah, duduk sendirian di tengah, dengan wajah merah, dan tidak ada penurunan pengepungan. 5 anak laki-laki, apakah menurutmu kita pasti bukan lawanmu jika kita tidak membentuk formasi pertahanan terlebih dahulu? Ya, anak laki-laki dan perempuan dari pasukan tunggal aku bukan itu. Ayolah. Ayo, biarkan lelaki tua itu secara pribadi memahami apa yang kalian 5 serigala jahat lakukan. Dugu Zantian tertawa, dan matanya menyapu ke arah semua orang yang hadir, bahkan membuat anjing ini 5 Jenderal Rong tidak bisa tidak mengagumi mereka secara diam-diam. Karena ini adalah arti dari Marshal tua, maka aku menunggu 5 orang untuk tidak sopan. Mengangkat tangannya dan memegang tinju, Sapolang dan 4 lainnya melirik. Dan mereka mengangguk bersama. Kemudian, 5 tim menyerbu lagi. Serigala Wind Howler bergegas lebih dulu, serigala bayangan darah mengamuk dengan keras, serigala yang didukung baja Rui Jin menakutkan. Dan serigala bersenjata besi tajam dan tak terhentikan, tepat seperti merobek langit. Namun, momentum tim 4 orang tidak sekuat untuk menghancurkan aura pembunuh mengerikan dari tim manusia, serigala, yang membuat para prajurit Tianyu semakin ketakutan. Namun, tepat ketika 5 tim utama akan bergegas ke depan pasukan Dugu, seolah-olah mereka akan menyeimbangkan segalanya, mata Dugu Zantian memadat,
menarik pedang panjang, mengangkatnya ke langit. Dan meraung, suara, formasi jiwa naga, dunia Panlong. Mengaung. Begitu suara itu jatuh, tetapi nyanyian naga terdengar. Jiwa naga benar-benar terbang keluar dari pisau Zanyu naga bertanduk dari Dugu yang melawan langit. Dan semua orang di pasukan Dugu juga memiliki trik di tangan mereka. Lebur menjadi satu. Tiba-tiba, energi vital antara seluruh pasukan langsung berubah menjadi sepotong air laut seolah-olah itu nyata. Dan jiwa naga ini, seperti naga yang memasuki laut, bebas dan bahagia, dengan putus asa menyerap energi di laut. Beginilah persisnya bagaimana naga menjadi raja ketika memasuki laut dalam. Dalam sekejap mata, jiwa naga tumbuh dari puluhan meter menjadi puluhan meter, dan kemudian menjadi ratusan meter. Dalam sekejap mata, jiwa naga tumbuh dari puluhan meter menjadi puluhan meter, dan kemudian menjadi ratusan meter. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi naga-naga raksasa berkelok-kelok melalui pegunungan, berkeliaran di samping pasukan tunggal, dengan kuat menjaga mereka di tengah. Ketika kelima tim bergegas, mereka terkejut, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Bum 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 bum. 5 suara keras terdengar, dan medan perang 5 penjaga serigala segera dipantulkan kembali oleh naga raksasa, bahkan tim serigala pembunuh tidak terkecuali. Seteguk darah merah menyembur keluar, dan dengan raungan, semua orang yang terkena binatang roh membalikkan punggung kuda mereka, dan binatang roh itu bertempur dan pingsan. Dengan lambaian pisau panjang di tangannya, Dugu Zantian sekali lagi mencabut jiwa naga, dengan ringan menopang janggutnya, dan cahaya luar biasa melintas di matanya, bersenandung. Sekarang kau tahu, pasukan Duguku luar biasa. Perlahan bangkit, Wu Langwei menatap Dugu Zantian, mata penuh kecemburuan dan keengganan, tetapi juga diam-diam memuji dan meyakinkan. Layak menjadi dewa perang Tianyu, dengan dia, pasukan ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Melirik kelima orang itu dengan dingin, Dugu Zantian tidak lagi melihatnya, tetapi berteriak, anjing dan 5 serigala semuanya ada di sini. Dan bahkan serigala pembunuh yang tidak bisa meninggalkanmu ada di sini. Tuoba Tiesan, bukankah kamu juga harus keluar untuk menemui orang tua itu? Hehehe, orang tua itu datang ke Tianyu dan ingin memutuskan hubungan dengan marsal tua itu. Apakah ada alasan? Sebuah tawa keluar dari hutan lebat, dan seorang pria paruh baya yang ramping dan anggun dengan kuil putih, ditemani oleh lusinan rombongan, perlahan berjalan keluar. Melihat 5 penjaga serigala, dia buru-buru bangkit, membungkuk kepada pria itu, dan dengan hormat berkata, Marsekal. Orang ini adalah Marsekal Anjing Rongbingma, musuh kuno dewa perang saja, Gunung Tiesan tidak diragukan lagi.